Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak aruf. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Wiwik Susanti, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang dimana saya sedang meniti salah satu program dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait konsep dasar kepemimpinan. Apa sih pemimpin itu? Mungkin banyak orang yang berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan pada saat ia yakin bahwa akan menjadi seorang pemimpin. Nah, hal ini membuat pemikiran atau pendapat atau asumsi yang bersifat negatif, karena pemimpin di sini ini bukan dibentuk, jadi ini berbahaya. Nah, sahabat, sebenarnya setiap orang ini memiliki takdir yang sama untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Seperti yang kita ketahui, pemimpin, kata kepemimpinan ini berasal dari kata leader atau pemimpin. Banyak ahli yang berpendapat terkait teori kepemimpinan ini, seperti salah satunya oleh ahli yaitu yang bernama George. Nah, di sini beliau beranggapan atau berpendapat terkait leadership atau kepemimpinan ini merupakan suatu proses di mana mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi banyak orang dengan upaya mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan pemimpin di sini merupakan seseorang yang dapat atau mampu mempengaruhi orang lain. Dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan ini merupakan proses, sedangkan pemimpin ini adalah orangnya. Dari sini, kekuasaan menjadi sarana pemimpin untuk mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam kepemimpinannya. Jadi pada hakikatnya, semua orang ini adalah seorang pemimpin yang telah ditakdirkan. Banyak para ahli yang menyampaikan terkait teori-teori kepemimpinan, di mana dari menyangkut terkait proses, menyangkut aktivitas, pengaruh, kekuasaan, dan orang-orang pada organisasi atau sekelompok orang secara keseluruhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan ini merupakan suatu proses yang dimana suatu ilmu atau suatu seni yang dimiliki seseorang untuk memiliki tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi orang lain atau banyak orang, dimana dengan mau membuat mereka, orang-orang tersebut mau melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin dengan harapan untuk dapat mencapai suatu tujuan atau sasaran dari organisasi tersebut. Kemudian apa sih kepemimpinan pendidikan? Dari sini menurut para ahli juga salah satunya yaitu Orasel, kepemimpinan pendidikan ini merupakan ibarat suatu tingkah laku dari si leader atau pemimpin pendidikan yang dimana dalam menggerakkan orang pada suatu lembaga pendidikan dalam melakukan peran aktif untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusianya dengan memperbaiki pengajaran, melakukan kepemimpinan pengajaran langsung kepada guru-guru dengan meyakinkan kinerja guru, bahkan dapat dengan mengevaluasi dan menjadi model yang efektif pada lembaga pendidikan tersebut. Pemimpin ini merupakan seseorang yang memiliki keahlian memimpin, memiliki keahlian mempengaruhi pendirian orang lain dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga
untuk mempengaruhi ini dibutuhkan suatu keterampilan. Nah, dari sini tidak semua orang memiliki sifat seperti itu. Dan kita dapat melihat banyak orang yang memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tentunya. Banyak teori terkait kepemimpinan ini dalam buku maupun jurnal. Jadi, sahabat, jika ingin mempelajari lebih lanjut terkait kepemimpinan, dapat banyak membaca jurnal ataupun buku terkait kepemimpinan ini. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kan semua aspek dalam kehidupan kita ini tentunya tidak lepas atau berkaitan atau berhubungan dengan konsep leadership atau kepemimpinan ini. Nah, dari sini yang menjadi pertanyaan kita, sahabat, apa saja gitu loh unsur kepemimpinan. Nah, unsur kepemimpinan ini dapat dibagi minimal menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, dalam kepemimpinan atau leadership ini ada pengikut atau orang yang dipimpin oleh pemimpin, kemudian tentunya ada pemimpin, dan yang ketiga ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, mau dibawa kemana organisasi tersebut? Nah, secara kita teliti, kita lebih dalam, yaitu pertama, kepemimpinan ini melibatkan atau membutuhkan banyak orang, dalam arti seorang pengikut atau followers, yaitu orang yang dipimpin oleh pemimpin. Kemudian yang kedua, kepemimpinan ini melibatkan distribusi kekuasaan, yaitu personal leader, personal dari pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan ini mampu menggunakan berbagai bentuk dan kekuasaan itu guna mempengaruhi pemimpin untuk menerapkan proses dalam kepemimpinan. Sehingga dari sini tentunya ada suatu tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak ada tujuan, mau dibawa kemana organisasi nanti? Jadi perlu adanya tujuan pada unsur-unsur kepemimpinan ini. Dari sini bagaimana ya cara pemimpin meyakinkan pengikutnya atau setiap orang yang dipimpinnya akan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga secara bersama-sama. Nah, sahabat, pernah gak sih sahabat mendengar mitos-mitos terkait atau pernyataan terkait kepemimpinan? Dari sini saya akan sharing mitos terkait kepemimpinan. Mungkin sahabat pernah mendengar kalau pemimpin itu adalah orang yang telah dilahirkan. Seperti pernyataan awal saya tadi, pemimpin itu orang yang dilahirkan, bukan dididik atau dilatih. Dan tadi kan saya bilang kalau ini itu sebuah mitos yang berbahaya karena bersifat negatif, membuat pemikiran atau asumsi yang negatif. Karena apa? Karena dengan pendapat atau asumsi yaitu pemimpin ini dilahirkan yang bukan dibentuk atau dilatih, ini dapat mematikan atau berbahaya karena mematikan perkembangan regenerasi pemimpin. Ini bisa kita dapatkan atau kita lihat dari keturunan raja-raja. Di situ keturunan raja bisa menjadi seorang pemimpin berikutnya. Jadi kayak pemimpin itu dilahirkan, bukan dididik atau dilatih, dan ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian mitos yang kedua, mungkin sahabat pernah mendengar, sekali orang itu menjadi pemimpin, maka akan selamanya dia dapat menjadi pemimpin yang berhasil. Hal ini juga merupakan mitos, sahabat, karena keberhasilan seorang pemimpin ini dapat kita lihat pada suatu kondisi tertentu, dan
kondisi atau situasi ini tentunya akan berbeda-beda yang akan dialami oleh seorang pemimpin. Jadi hal ini tuh seperti mustahil, karena dalam memimpin suatu organisasi tentunya akan mendapatkan atau mengalami atau dihadapkan oleh situasi atau kondisi yang berbeda-beda, dan hal tersebut juga kemungkinan ada kendala-kendala atau apa, dan di situ adalah proses di mana seorang pemimpin itu dapat belajar berproses dalam memimpin. Jadi hal itu merupakan suatu mitos. Kemudian mungkin saudara pernah mendengar bahwa seorang pemimpin itu harus tegas, marah, galak gitu. Itu adalah suatu mitos, sahabat. Karena dapat kita contoh dari sikap kepemimpinan oleh Rasulullah, di mana beliau memimpin umatnya dengan lemah lembut, dengan tidak ada kekerasan. Dari sini dapat kita pelajari dari sikap Rasulullah bahwa pemimpin itu tidak harus seseorang yang galak, seseorang yang pemarah. Karena seperti awal yang kita bicarakan bersama, bahwa pemimpin ini memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, sehingga ada kepemimpinan yang berhasil memimpin organisasi dengan, ya mungkin sifat galak itu mungkin ada, tapi tidak semua, karena tadi gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Karena kekerasan pada sikap pemimpin ini dapat mempengaruhi produktivitas kerja hanya di awal saja. Mungkin kalau saat awal itu pegawainya itu masih takut ya, jadi kita agar dapat mempengaruhi ada sifat tegas itu memang diperlukan sebelumnya. Namun untuk kedepannya kita sifat tegas atau keras gitu juga dapat mempengaruhi produktivitas dari kinerja bawahan kita, sehingga kalau pemimpin dengan sifat galak atau pemarah gitu, hal ini juga tentunya tidak akan baik pada suatu organisasi dalam mengolahnya. Jadi di sini tugas pemimpin ini bekerja untuk orang lain dan dapat bertanggung jawab tentunya dalam mengembangkan dan mencapai tujuan atau prioritas yang diperlukan oleh organisasi. Jadi setelah kita memahami, sahabat, konsep dasar tentang kepemimpinan, tugas-tugas pemimpin, bahkan unsur-unsur kepemimpinan ini pada diri kita, tentunya suatu hari nanti atau suatu kondisi nanti kita akan dihadapkan di mana kita berhadapan menjadi seorang pemimpin. Jadi siapkah kita menjadi seorang pemimpin? Siap tidak siap, kita harus siap, karena disitulah proses kita untuk berkembang. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harap ada kesempatan berikutnya kita bisa sharing terkait kepemimpinan atau hal yang lainnya lagi. Baik, sekian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.